Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang materi matematika peminatan kelas 11 semester 1, yaitu irisan kerucut. Nah, mau tahu kira-kira apa aja sih irisan kerucut itu? Nah, simak video hingga selesai ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang macam-macam irisan kerucut. Irisan kerucut dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu lingkaran. Yang kedua, yaitu elips. Yang ketiga, yaitu parabola. Dan yang keempat, yaitu hiperbola. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang irisan kerucut, yaitu berupa lingkaran dan elips. Untuk irisan kerucut berupa parabola dan hiperbola, kita akan membahas di video selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu lingkaran sebagai irisan kerucut. Nah, tentu teman-teman di sini bingung ya, kira-kira kok bisa sih kerucut itu diiris bisa menjadi lingkaran? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas mengapa sih ketika kita mengiris kerucut kita bisa membentuk suatu lingkaran. Nah, video ini kita akan awali dengan pengertian lingkaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian lingkaran. Nah, pengertian lingkaran ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama, pengertian lingkaran menggunakan rumus. Nah, seperti ini terlihat pada gambar x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Nah, itu adalah sebuah lingkaran dengan pusat di P 0,0 dan jari-jari lingkaran yaitu r. Nah, kira-kira bentuk rumus ini didapat dari mana sih? Nah, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita menarik jari-jari pada suatu lingkaran, nah, kita bisa menemukan X dan Y di sana. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, kita bisa menemukan R kuadrat dengan cara X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, oleh karena itu, bentuk umum untuk pengertian lingkaran yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lalu kita ke pengertian lingkaran yang kedua. Nah, pengertian lingkaran yang kedua yaitu lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama pada titik tertentu. Nah, titik tertentu tersebut dinamakan sebagai pusat lingkaran dan jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari lingkaran. Seperti yang terlihat pada gambar di samping kiri layar. Nah, di situ setiap titik pada lingkaran mempunyai jarak yang sama terhadap titik P. Nah, di mana titik P tersebut adalah titik pusat lingkaran. Nah, untuk pengertian lingkaran yang ketiga, ini ada hubungannya dengan irisan kerucut yang sudah kita bahas di awal video tadi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, maka pengertian lingkaran yang ketiga yaitu jika sebuah kerucut dipotong oleh bidang datar sejajar dengan bidang alas kerucut, maka titik-titik potongnya akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, terlihat pada gambar di samping kiri, ketika sebuah kerucut dipotong oleh suatu bidang datar, di mana bidang datar tersebut sejajar ya dengan alas kerucutnya, maka titik-titik potongnya itu akan membentuk suatu lingkaran. Nah, di gambar tersebut terlihat ada arsiran ya yang membentuk suatu lingkaran. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran di sini juga ada 3, teman-teman. Persamaan lingkaran yang pertama yaitu yang tadi sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat.
dengan pusat P 0,0 dan jari-jari R. Nah, lalu kita lanjut ke persamaan lingkaran yang kedua. Nah, persamaan lingkaran yang kedua ini merupakan lingkaran yang berpusat bukan di 0,0, melainkan di suatu titik yang kita beri nama titik A. Nah, titik A di situ mempunyai koordinat A, B. Nah, maka untuk persamaan lingkarannya yaitu X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, pusatnya di sini bukan 0,0 lagi ya teman-teman, melainkan A yaitu dengan titik koordinat A, B dan jari-jari R. Nah, lalu persamaan lingkaran yang ketiga, dia mempunyai bentuk umum seperti ini teman-teman, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari pusat lingkarannya, kita bisa menggunakan rumus untuk titik koordinat X, yaitu min setengah dikalikan dengan A. Lalu untuk titik koordinat Y, yaitu min setengah dikalikan dengan B. Nah, lalu untuk mencari jari-jari dari lingkaran tersebut, yaitu adalah akar dari min setengah A dikuadratkan ditambah min setengah B dikuadratkan min C. Nah, itu untuk mencari jari-jari lingkarannya. Oke, untuk lingkaran kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu elips sebagai irisan kerucut. Nah, oke, seperti yang di materi yang awal tadi, teman-teman pasti juga berpikir kira-kira bagaimana sih kita bisa mengiris kerucut sehingga terbentuk suatu elips. Nah, kita akan bahas setelah ini bersama-sama. Nah, kita mulai dari pengertian elips terlebih dahulu ya. Pengertian elips juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, persamaan ini adalah sebuah elips yang berpusat di P 0,0 dengan panjang sumbu mayornya adalah 2A dan panjang sumbu minornya adalah 2B. Nah, sumbu mayor itu adalah sumbu yang panjang ya, atau sisi yang panjang di elips tersebut. Nah, kan untuk elips tersebut itu adalah elips horizontal. Nah, jika elipsnya horizontal, maka untuk sumbu mayornya itu adalah ruas AB. Nah, lalu untuk sumbu minornya itu adalah ruas CD. Nah, lalu pengertian elips yang kedua yaitu adalah tempat kedudukan titik-titik. Nah, berarti titiknya banyak ya, teman-teman. Tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap nilainya. Nah, dua titik tertentu tersebut dinamakan titik fokus elips. Nah, seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri. Nah, titik tersebut saya namakan titik T ya, teman-teman. Jadi titik T itu jika ditempatkan di mana saja, nah maka jumlah jarak titik T terhadap F1 dan F2 itu pasti tetap nilainya. Nah, itu adalah pengertian elips yang kedua. Nah, untuk pengertian elips yang ketiga, yaitu ada hubungannya dengan irisan kerucut ya, yang tadi sudah kita bahas di awal video. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, maka untuk pengertian elips yang ketiga yaitu jika sebuah kerucut dipotong oleh bidang datar yang tidak sejajar dan tidak memotong bidang alas kerucut, maka titik-titik potongnya akan membentuk sebuah elips. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping kiri ini ya. Jadi
kerucut ini dipotong oleh bidang datar. Nah, namun bidang datarnya ini tidak sejajar dengan alas kerucut. Nah, maka titik-titik potongnya tadi akan membentuk suatu elips. Nah, seperti yang kita tahu juga elips mempunyai beberapa unsur-unsur ya yang ada di dalam elips. Nah, seperti yang tadi ada sumbu mayor dan sumbu minor. Nah, di sini kita akan coba bedah satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu titik P. Nah, titik P di sini dia adalah titik pusat elips. Nah, sebenarnya bukan hanya titik P ya, bisa dinamakan titik O atau titik A. Jadi tergantung gambar atau definisi dari si penulis tersebut. Nah, lalu juga ada titik A, B, C, dan D. Nah, titik-titik ini merupakan titik puncak elips. Ya, jadi 4 titik tersebut itu adalah titik puncak elips. Nah, sedangkan titik F1 dan F2 yang ada di sumbu X ini, dia merupakan titik fokus elips. Nah, titik fokus elips. Nah, sedangkan ruas garis AB, ya ruas garis AB, nah karena elips di sini adalah elips horizontal, nah maka untuk ruas garis AB dia merupakan sumbu mayor. Sedangkan untuk ruas garis CD dia adalah sumbu minor. Nah, untuk panjangnya sendiri, untuk ruas garis AB dia mempunyai panjang 2A, ya seperti yang definisi atau pengertian elips yang pertama tadi, dia mempunyai panjang 2A. Sedangkan untuk ruas garis CD, nah dia mempunyai panjang yaitu 2B. Nah, ruas garis AB juga dia merupakan penjumlahan ya, penjumlahan dari kedua jarak titik yang sama tadi. Ya, jadi ruas garis AB itu sama dengan TF1 ditambah TF2. Oke, mungkin untuk elipsnya kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.